Hari ini saya akan membahas bagaimana mengajari anak untuk mengenal Tuhan secara cepat. Bukan mengajarkannya dengan cepat, tetapi saya akan membahasnya dengan cepat yang semoga bisa dipahami dengan cukup baik. Yang pertama adalah ajarilah mereka bahwa cinta pertama mereka wajib adalah Tuhan. Sebelum mereka menyukai sesuatu, mencintai sesuatu yang lain, baik itu orang tuanya, anaknya nanti, anaknya, pasangannya, atau sesuatu hobi dalam hidupnya atau apapun, yang wajib mereka cintai pertama adalah Tuhan. Ajarkan mereka apa itu mencintai. Mencintai adalah melakukan apapun untuk Tuhan dan setia dan patuh kepada Tuhan. Yang kedua, ajari mereka bahwa Tuhan mereka, Tuhan kita, adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar. Tuhan melihat kita seperti CCTV 24 jam. Ia maha mengetahui, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ia selalu mendengar, bahkan tanpa kita mengucapkannya, Tuhan bisa mendengar pikiran dan hati kita. Jadi tidak bisa kita mengelabui Tuhan, membohongi Tuhan, atau menyimpan apapun di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ajarilah mereka untuk takut akan Tuhan. Bukan takut. Lebih banyak manusia yang lebih takut sama setan daripada takut akan Tuhan. Takut kepada Tuhan adalah takut untuk mengecewakan. Takut untuk menyakiti hati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah takut yang kita sangat menghormati Tuhan. Tidak mau mengecewakan dengan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Semuanya bisa kita pelajari di dalam Alkitab melalui firman-firman-Nya. Ajarkan mereka itu. Yang keempat, jadilah contoh. Banyak orang tua yang berharap anaknya menjadi anak Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi mereka tidak menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Anak itu belajar dari melihat dan mendengar. Apa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan yang kita perintahkan kepada anak akan menjadi kontradiksi di dalam otak mereka. Kalau kita mau anak kita rajin berdoa, ia harus melihat kita berdoa. Kalau kita mau anak kita menjadi anak yang mencintai Tuhan, patuh pada Tuhan, takut akan Tuhan, ia harus melihat kita sebagai orang yang mencintai Tuhan, patuh akan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Kita tidak bisa menyuruh mereka untuk mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, sedangkan kita tidak pernah menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka dan kepada sesama. Setiap hari yang kita ucapkan adalah kutuk, keluhan, hal-hal yang negatif. Dari mana mereka melihat kasih Tuhan di situ? Konsistensi kita untuk mau belajar menjadi orang tua yang takut akan Tuhan akan membuat mereka untuk melihat bahwa kita adalah contoh bagaimana harus hidup di dalam Tuhan. Pelajaran tentang anak ini sebetulnya tidak bisa lepas dari peran
orang tua, baik ibu dan ayah dan suami dan istri, lalu peran keluarga. Yang paling penting ketika kita mau mengubahkan anak atau membentuk anak menjadi anak yang setia kepada Tuhan, anak yang dicintai Tuhan dan mengenal Tuhan, langkah pertama sebelum semuanya tadi adalah pertobatan orang tua. Pertobatan orang tua. Karena saya sebagai ibu dan perempuan, saya mengatakan ini dari sudut pandang seorang ibu. Dimulai dari kita. Dimulai dari pertobatan kita. Semua hal tadi yang saya sampaikan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pertobatan terlebih dahulu. Kenapa pertobatan itu penting? Pertobatan yang kita lakukan adalah juga demi mereka. Karena dengan pertobatan itu, kita memutuskan, menghancurkan semua hal tidak baik yang sedang kita turunkan kepada mereka. Ada konsekuensi dosa. Ada kutuk generasi, ada trauma generasi. Itu yang harus kita patahkan melalui pertobatan. Karena pertobatan kita adalah jalan pertama untuk kita membawa kasih Tuhan masuk ke dalam keluarga. Untuk membawa atau untuk mengizinkan Tuhan masuk ke dalam keluarga kita, khususnya ke dalam kehidupan anak-anak. Perbaikilah dulu diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ada sangat banyak orang tua yang bahkan sampai anaknya dewasa, mereka tidak paham peran mereka sebagai orang tua sangat penting untuk kehidupan anak-anaknya. Mereka tidak tahu karena tidak tahu cara-cara dan langkah-langkahnya. Pada akhirnya, anak-anak mereka seperti anak yang hilang arah. Mereka tidak tahu kemana harus pulang. Saya harap ini bisa dimulai dari diri kita masing-masing sendiri. Belajar untuk mengenal Tuhan, mulai dari kita seorang ibu, dan ajari mereka untuk mengenal Tuhan. Keturunan kita itu sangat dipedulikan oleh Tuhan. Ia mau yang baik bagi kita dan semua keturunan kita. Kita tidak bisa cuci tangan, tidak ikut campur, tidak peduli, atau merasa semua baik-baik saja. Ini adalah hal yang wajib kita lakukan. Terlepas dari hal-hal yang tadi, yang banyak orang mungkin tidak tahu. Yang pertama adalah doakanlah mereka setiap malam. Ini untuk anak-anak yang kecil. Tumpangkanlah tangan kita di atas kepala mereka. Hancurkan setiap yang jahat di dalam nama Yesus setiap malam. Karena iblis tidak berhenti. Setiap detik iblis berupaya menjerumuskan mereka. Karena itulah banyak roh-roh yang sudah masuk ke dalam diri seorang anak kecil. Rebellious
spirit. Anak kecil yang dari kecil kita sudah tahu sangat rebel. Spirit of jealousy. Spirit of Jezebel, controlling. So many things. Tumpang tangan di atas kepala anak kita setiap malam, doakan mereka. Jangan pernah berhenti sampai mereka paham bagaimana melindungi diri sendiri. Lalu yang wajib kita lakukan adalah tutup semua portal, semua akses untuk iblis masuk dan berupaya untuk menjerumuskan mereka. Jangan izinkan mereka mendengarkan musik-musik atau melihat video-video yang menjadi akses untuk iblis masuk dan mempengaruhi mereka. Mungkin soal musik dan video atau film bisa kita bahas lain waktu, tapi itu adalah salah satu akses untuk iblis masuk ke dalam diri mereka dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Lalu yang juga sering diabaikan adalah jangan biarkan mereka sendirian. Apalagi sampai mereka punya teman hayalan. That's a portal. Itu adalah akses masuk. Jangan biarkan mereka sendirian. Temani mereka. Kalau seandainya itu tidak memungkinkan karena situasi, tamengilah mereka selalu dalam doa dan kesetiaan orang tua. Doa orang tua adalah yang mereka butuhkan setiap detik dalam hidup mereka selamanya, selama kita hidup. God bless you.